Ibu Hole. Alkisah, hiduplah seorang janda di sebuah desa. Dia memiliki 2 anak perempuan. Anak perempuan sulung bernama Stella. Stella sangat baik dan pekerja keras. Yang bungsu bernama Bella, dia kasar dan malas. Dan wanita itu lebih mencintai putrinya yang bungsu karena dia adalah putrinya sendiri. Yang tertua adalah putri tirinya. Jadi dia akan membuat Stella bekerja keras sepanjang hari seperti pelayan di rumahnya. Stella, selesaikan semua pekerjaan ini. Kau juga masih harus keluar dan memintal benang. Bella, datang ke sini sayangku. Kau pasti lapar kan? Kanlah. Stella dengan cepat menyelesaikan semua pekerjaan rumah dan pergi untuk memintal benang. Setiap hari ibu tirinya untuk pergi ke sumur dekat sungai untuk memintal benang. Dan Stella akan memintal sampai jari-jarinya berdarah. Seekor burung beo tinggal di sebelah sumur. Stella akan berbicara dengannya sambil memintal benang. Suatu hari ketika dia memintal, jari-jarinya mulai berdarah dan darah mulai menodai pemintal. Dia menyimpan pemintal di sumur untuk membersihkannya dan mulai menimba air ketika pemintal itu jatuh ke dalam sumur. Tidak, gulungan benang itu jatuh ke dalam sumur. Apa yang harus aku lakukan? Kalau ibu tahu dia pasti akan marah. Stella berusaha sangat keras, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan pemintal. Dia berlari pulang dan berkata kepada ibu tirinya, Ibu, gulungan benangnya telah jatuh ke dalam sumur. Kenapa tidak kau saja yang jatuh ke dalam sumur daripada gulungan benang itu? Sekarang dari mana aku akan mendapatkan yang lain? Pergi dan keluarkan dari sumur. Jangan pernah kembali ke sini tanpa membawanya. Kau sambil menitali ke sumur. Dia sudah mencoba semua yang dia bisa untuk mengeluarkan pemintal dari sumur. Karena tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan, Stella memutuskan untuk melompat ke sumur. Ketika dia membuka matanya, dia melihat dirinya di padang rumput. Matahari bersinar cerah dan ada bunga-bunga indah di mana-mana. Di mana aku? Indah sekali tempat ini. Tempat ini sangat harum. Stella berjalan ke depan dan dari kejauhan dia melihat toko roti. Ada roti di dalam oven. Roti itu memanggil. Ini semacam tanah ajaib. Keluarkan kami, atau kalau tidak kami akan terbakar. Kami telah dipanggang untuk waktu yang lama. Tolong keluarkan kami. Stella mendengar roti dan mengeluarkannya dari oven. Terima kasih. Stella melangkah lebih jauh dan dia melihat pohon apel. Pohon itu juga bisa berbicara. Semua apelku sudah matang, tolong petiklah dan makanlah atau mereka semua akan busuk. Stella mendengar pohon itu berbicara dan dia tidak tahan dengan rasa sakit pohon itu. Segera setelah dia menggoyangkan pohon, apel-apel itu mulai jatuh ke tanah seperti hujan. Stella terus menggoyangkan pohon itu hingga apel terakhir jatuh. Kemudian dia mengumpulkan semua apel di satu sisi dan pergi. Ketika dia terus berjalan, dia mencapai sebuah gubuk di mana dia melihat orang wanita tua. Wanita itu memiliki gigi yang begitu mengerikan sehingga Stella menjadi takut. Dan segera setelah dia berbalik untuk lari dari sana, wanita tua itu memanggilnya. Jangan takut padaku, anakku. Kalau kau menjaga rumahku dengan baik, kau bisa tinggal di sini. Aku akan berimu segalanya. Sebagai imbalannya, kau hanya perlu memastikan bahwa setiap hari ketika kau membereskan tempat tidurku, kau menutupinya dengan bulu seperti tanah yang tertutup salju setelah salju turun. Dan ya, semua orang di sini memanggilku Ibu Hole. Ibu Hole berbicara kepadanya dengan penuh kasih sehingga Stella setuju untuk tinggal bersamanya. Stella menjaga rumah dengan sangat baik dan setiap hari dia akan merapihkan tempat tidur Ibu Hole persis seperti yang diminta Ibu Hole. Ibu Hole juga sangat mencintai Stella dan memberinya makan yang untuk dimakan. Stella tinggal di sana selama beberapa waktu dan kemudian dia mulai merindukan rumah. Ibu Hole sangat baik padaku. Dia merawat aku dengan sangat baik, tapi aku merindukan rumahku. Stella sangat senang bisa bersama dengan Ibu Hole. Tetapi sekarang dia berpikir sudah waktunya dia pulang. Jadi,
Suatu hari dia berkata kepada Ibu Hole, Ibu Hole, aku ingin kembali ke rumah. Aku tidak bisa lagi. Aku senang mendengar kau kembali ke rumah. Kau telah bekerja dengan sangat tulus. Aku sangat bahagia bersamamu. Aku sendiri yang akan mengantarmu ke rumahmu. Benarkah? Terima kasih, Ibu Hole. Ibu Hole mengambil tangan Stella dan membawanya ke pintu besar yang terbuat dari emas. Itu terbuka. Saat Stella melewati pintu itu mulai menghujani emas, dan sebelum dia menyadarinya, dia mengenakan emas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah upahmu untuk melayani aku dengan cinta seperti itu. Dan ini adalah gulungan benang yang telah kau jatuhkan ke sumur. Mau tidak mau, Stella bertanya-tanya apakah semua ini nyata atau hanya mimpi. Dia tidak pernah mendapatkan begitu banyak cinta dari siapapun sepanjang hidupnya. Dia menangis bahagia. Kemudian pintu tertutup, dan Stella melihat bahwa dia berdiri di dekat sumur di luar rumah ibu tirinya. Begitu dia melihatnya, burung beo itu datang dan duduk di bahu Stella dan berkata kepadanya, Ini dia, putrimu semurni emas. Dia kembali. Wow. Burung beo itu terus mengatakan ini berulang-ulang. Ketika Stella memasuki rumah itu, ibu tirinya dan Bella terkejut melihatnya karena dia mengenakan emas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mereka dengan senang hati memintanya untuk masuk. Stella, sayangku, dari mana saja kau pergi? Aku sangat khawatir padamu. Dan dari mana kau mendapatkan ini semua? Stella memberitahu mereka segalanya. Mendengar ceritanya, hati ibu tiri itu terselimuti oleh keserakahan. Wow, banyak sekali emasnya. Kalau aku mengirim Bella juga ke sana, aku akan menjadi sangat-sangat kaya. Sama seperti Stella, ibu tiri meminta Bella juga untuk memintal benang di sumur. Bella menusuk jarinya sendiri dengan duri sehingga berdarah. Dia menaruh darah di pintal dan melemparkannya ke dalam sumur, lalu melompat ke dalam sumur itu sendiri. Seperti Stella, matanya terbuka di padang rumput. Dia bangkit dan berjalan ke depan. Dia mencapai toko roti. Roti-roti di oven berteriak, Keluarkan kami, atau kalau tidak kami akan terbakar. Kami telah dipanggang untuk waktu yang lama. Tolong keluarkan kami. Kalian ini kenapa? Mengapa aku harus mengotori tanganku untuk kalian? Setelah berbicara demikian, Bella berjalan lagi. Dia kemudian mencapai pohon apel. Semua apelku sudah matang. Tolong petiklah dan makanlah atau mereka semua akan busuk. Kau sudah gila. Hah? Mengapa harus memetiknya? Bagaimana kalau sebuah apel jatuh di kaki? Dia bicara dengan kasar dan melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia sampai di rumah ibu. Dia telah mendengar giginya yang mengerikan dari Stella. Sehingga tanpa takut, dia sendiri yang meminta Ibu Hole untuk mempekerjakannya. Ibu Hole, aku dengar kau butuh seseorang untuk bekerja. Biarkan aku bekerja denganmu. Ibu Hole menjelaskan semua pekerjaan kepadanya dan memberitahu dia bagaimana dia ingin bulu-bulu diletakkan di tempat tidurnya setiap hari. Pada hari pertama, Bella mematuhi Ibu Hole, tetapi mulai hari berikutnya, ia mulai mengulur waktu. Pada hari ketiga, dia tidak melakukan apa-apa. Akhirnya, dia mulai tidur sepanjang hari, dan dia bahkan mengabaikan instruksi menyebarkan bulu-bulu di tempat tidur Ibu Hole. Karena tidak melihat bulu di tempat tidurnya, Ibu Hole sangat marah. Dia pergi ke Bella dan berkata kepadanya, Aku pikir sekarang ini kau harus kembali ke rumahmu. Bella sangat gembira mendengar ini. Dia pikir dia sekarang akan mendapatkan emas. Ibu Hole membawanya ke pintu emas. Segera setelah Bella melewati pintu itu, bukannya emas yang menghujani dirinya. Ini adalah hadiahmu untuk jenis pekerjaan yang telah kau lakukan. Pintu tertutup dan dia kembali ke rumah. Burung beo melihatnya dan duduk di sumur. Ia mulai memanggil, Ini dia, putrimu seburu kotoran. Dia kembali. Itulah
Sebabnya dikatakan bahwa imitasi pun membutuhkan otak. Seperti Stella, Bella berhasil mencapai gubuk Ibu Hole, tetapi karena kemalasan dan kebiasaannya untuk berhenti bekerja, ia membawa pulang kotoran bukannya emas. Jadi, dari cerita ini kita belajar bahwa kita harus tulus dalam apapun yang kita lakukan.